Sungguh bahagianya Bapak ini, di mana wafat di saat umroh, wafat yang diidam-idamkan bagi insan-insan yang beriman, wafat dalam husnul khotimah. Dan semoga pula kita semua juga mendapatkan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Etsam semua. Jumpa lagi kita kali ini. Kita hari ini dalam keadaan berduka karena salah satu jemaah sesama umroh kami telah dipanggil oleh Allah di saat di Mekah setelah umroh. Baik pemirsa, di hadapan saya sekarang ada Ustadz Jauhari ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Jadi gini Ustadz, para sobat, kita tanya nih, kebetulan Ustadz ini adalah Ustadz yang jamaah dari Ustadz ini. Jamaah ini berasal dari mana Tas? Dari Kamang Bukit Tinggi, Agam. Pekan Senayan ya. Jadi rombongan jemaah yang Ustadz bawa ya? Jemaah yang saya bawa, yang mendampingi beliau ya. Nah, boleh diceritakan Ustadz saat bagaimana Ustadz beliau kronologisnya? Jadi gini, Ustadz Etsam, alhamdulillah mudah-mudahan jadi dakwah dan inspirasi bagi yang lain ya, dengan membuat konten ini. Jadi sahabat semua, di dunia ini ada orang yang dianggap biasa oleh manusia. Dia bukan pejabat, bukan tokoh, tetapi mulia di hadapan Allah. Seperti kalau zaman sahabat itu Qais Al-Qarni, sahabat aja nggak kenal, tapi dikenalnya justru di langit, Pak. Begitu juga kemuliaan ini Allah wariskan kepada orang-orang setelahnya. Salah satunya adalah saya lihat beliau, namanya Pak Ali Imron An-Nawawi. Namanya juga sudah bagus, Ali Imron An-Nawawi. Insya Allah. Jadi usia berapa Ustaz? Usia kurang lebih kalau dalam perhitungan mungkin sekitar 70 tahun. 70 tahun. Nah, salah satunya saya melihat dalam diri beliau ya. Kita boleh iri Ustadz kepada hal yang seperti itu. Iri kepada akhirat ya. Kalau ke dunia nggak perlu iri kita. Tapi untuk kebaikan akhirat memang kita pantas untuk iri. Belum tentu kita diwafatkan seperti itu. Wafat di tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik, kemudian di tempat yang baik, di waktu yang baik. Mana ada di dunia ini tempat yang paling baik kecuali di dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Dia sedang umroh, dia sedang dekat dengan Allah. Jadi kronologisnya begini Ustadz. Jadi beberapa bulan sebelum umroh, kalau nggak salah 4 bulan sebelum umroh, dia tuh sudah kebelet begitu ya. Terus walaupun dalam keadaan COVID, datang ke rumah, mau umroh, gimana mau umroh, itu anaknya bilang dia beliau kepada anaknya. Di antara beberapa jemaah yang paling semangat gitu ya untuk melakukan perjalanan umroh ini beliau. Nah, akhirnya qadarullah Allah panggil, mungkin karena kesungguhan niatnya, karena kesungguhan ikhtiarnya, akhirnya Allah takdirkan dia untuk bisa umroh. Allah berikan kemudahan untuk umroh. Akhirnya selesai, singkat cerita, kita umroh dampingi dengan beliau. Kebetulan kami sekamar dengan beliau. Dalam satu kamar itu 4. Nah, dalam masa di Madinah ini, Masya Allah luar biasa. Saya menjadi saksi ya, karena kita nahkum bizawahir. Manusia itu melihat dari zohir aja ya. Artinya kita melihat kalau zohirnya beliau, Masya Allah baik gitu. Wallahu ya'lam bisaroir, dan masalah hati itu Allah yang mengetahui. Tapi dalam pandangan zohir kami, selama di Madinah betul-betul produktif untuk ibadah. Beliau ibadah, semangat ibadahnya luar biasa gitu, bisa berziarah ke makam Rasul. Dan terakhir itu ketika mau berpisahan di Madinah, beliau sempat
mau ke Kuba ya. Di antara jemaah, ratusan jemaah, kita kan satu pesawat Ustaz ya. Di antara ratusan jemaah yang saya pantau, yang betul-betul nangisnya itu beda gitu ya, seperti merengeknya seorang anak kecil ditinggal ibunya gitu. Dan saya betul-betul menyaksikan demi Allah. Saya sempat sedikit divideokan, namun sayang suaranya tidak terlalu jelas karena banyaknya ramainya orang ketika itu. Karena kebetulan saya lihat, Masya Allah, nangisnya sampai bergemuruh dadanya itu gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Pak, beliau kan umroh pertama kali gitu, jadi pengalaman spiritual pertama gitu ya. Saya sampaikan, Pak, saya nyebutnya Pak ET, ini adalah Masjid Kuba. Rasulullah setiap hari Sabtu datang ke sini. Kebetulan ketika itu kita ini sekarang hari Sabtu, sesuai dengan sunnah Rasulullah. PT Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali dibangun dengan tangan Rasul. Kalau masjid pertama dibangun kan Masjidil Haram ya, tapi dengan tangan Rasul itu Masjid Kuba ini. Rasul sangat mencintai masjid ini, diberikan apresiasi barang siapa yang melakukan ibadah sholat 2 rakaat di Kuba ini sama pahalanya dengan umroh. Jadi Pak ET dapat pahala umroh sebelum umroh gitu. Jadi melihat seperti itu mungkin dia sudah mendapatkan sedikit pencerahan, akhirnya dia hayati gitu ya. Dia tadaburi ibadahnya itu betul-betul dirasakan dan benar berefek. Ketika melakukan sholat dia nangis sejadi-jadinya. Akhirnya saya videokan. Setelah selesai pulang, kemudian beliau pulang ke hotel di Madinah. Dia bilang ke saya sorenya itu, Ustadz izinkan saya untuk perpisahan di makam Rasul terakhir. Masih di Madinah waktu itu ya? Masih di Madinah. Terakhir diizinkan untuk sekedar berziarah ya, baca sholawat gitu ya di hadapan makam Rasulullah. Besoknya pulang ihram. Nah ketika ihram masih sempat kita dokumentasikan, sempat foto pakai pakaian ihram dan tidak ada gejala-gejala hal-hal sehat seperti aja waktu itu sehat ketika itu. Saat berangkat pun nggak ada gejala keluhan ya? Nggak ada keluhan. Paling-paling ya letih itu kan dirasakan oleh semua gitu Ustaz ya. Nah cuma pas begitu naik dari ketika kita mulai labbaik Allahumma umroh, kami pimpin untuk niat umroh, di saat itu beliau bilang ke temannya, bagus ya kita mati di Mekah gitu. Sempat bilang begitu? Sempat bilang begitu. Nah mungkin ini apa namanya ya, yang disebut dengan pirasat gitu ya. Pirasat. Sampai kata temannya, Pak jangan bilang begitu. Gitu ya. Jadi boleh ya kata Imam Nawawi, bahkan disunahkan untuk minta meninggal di 2 tempat itu saat. Kita nggak boleh minta mati ya kecuali di 2 tempat itu. Kata Imam Nawawi, yustahabu, disunahkan meninggal di baladi syarif, di tempat yang mulia. Tempat mulia itu Mekah dan Madinah. Di antum juga boleh minta kepada Allah, ya Allah wafatkan saya di Mekah dan di Madinah. Mungkin doanya ketika itu diijabah, terbuka pintu langit, datang dia ke hotel, dia lemah sedikit, saya istirahatkan, Pak kita istirahat dulu ya. Nah besoknya jam 8 dia masih sempat ngobrol dengan saya. Kemudian saya sebentar ditinggal, beberapa menit kemudian beliau sudah tidak ada. Jadi tidak ada ya, saya melihat mudah-mudahan beliau husnul khotimah gitu. Jadi begitu Ustaz, bahwa kematian itu bisa datang kapan saja gitu ya. Kapan saja. Allah tidak pernah memerintahkan malakul maut mencabut nyawa orang yang sudah tua. Sebagaimana Allah juga tidak memerintahkan malakul maut mencabut nyawa orang yang sedang sakit. Yang Allah perintahkan kepada malakul maut mencabut nyawa orang yang sudah habis ajalnya. Memang ajal beliau di sana. Di sana ya. Ya, terus menarik nih Ustaz ya, karena dambaan semua orang ya, mati di wafat di tempat yang baik ya, yang bagus ya kan. Kemudian tentu nggak sembarangan orang Ustaz. Benar. Kalau bisa wafat di Mekah atau di Madinah, apalagi beliau di Mekah ya. Tapi saat kita ini sekedar ini informasi sobat, kita sempat melakukan umroh pertama ya. Jadi beliau ini wafat setelah kita berada di Mekah pada hari ketiga ya Ustaz. Iya, benar. Hari ketiga. Nah, itu Ustaz saat umroh beliau sempat ikut nggak umroh? Nah, tawaf. umroh tidak, tetapi kan Rasul udah mulai drop tuh ya. Drop. Sampai dia dropnya waktu sampai Mekah. Perjalanan dari Bir Ali ke Mekah. Tetapi walaupun lahirnya, fisikalnya belum ibadah, tapi ruhaninya sudah ibadah. Apa? Rasul mengajarkan begini, satu doa, Allahumma mahalli haitsu habastani, kata Rasul. Ya Allah, kalau orang yang sakit, doanya gitu, ya Allah, tahallulku di mana engkau mencegahku. Jadi walaupun dia belum tawaf, belum sa'i, meninggal dalam perjalanan, belum melakukan menyempurnakan umroh, maka dicatat oleh Allah pahala umrohnya sempurna. Nah, gitu. Ini yang menarik sobat juga Ustaz Ari, kita ingin tahu nih
bagaimana sih sosok Bapak almarhum Ali Imron ini sehingga bisa mendapatkan kematian yang bagus ya. Insya Allah husnul khotimah ya. Semoga kita juga sobat semua ya, kita sama-sama berdoa selalu Allah tanamkan hidayah dan juga nanti kita bisa diwafatkan husnul khotimah tentunya. Sedikit Ustaz, gimana cerita tentang sosok apa sih amalan istimewanya nih dari Bapak almarhum Ali Imron ini? Saya juga berpikir begitu Ustaz, tapi saya menduga begini mungkin beliau, sebagaimana amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu laisa pisiyamihi wala solatihi. Hebatnya Abu Bakar Siddiq itu bukan dalam sholatnya, bukan dalam puasanya, tapi mawaqara fi qalbi, apa yang ada dalam hatinya. Mungkin karena kebersihan hati, kebeningan hati, dia nggak dengki dengan teman baik gitu kan, bagus silaturahminya, hingga amalan itulah yang menaikkan derajat dia ke langit. Jadi kadang kita kan suka mempercantik kedok ya Ustaz ya, tapi isi kita jelek gitu. Banyak orang yang maaf berjenggot nih seperti saya, berpeci, tetapi busuk hatinya. Tapi jarak banyak orang yang pakaiannya mungkin seperti maaf berandal biasa-biasa, tapi hatinya itu salim gitu ya. Hatinya itu bersih, itulah yang menaikin dia derajatnya ke hadapan Allah. Itulah amalan Abu Bakar. Saya melihat beliau begitu. Beliau tuh baik, pergaulannya baik, tidak pernah membuat orang marah gitu. Selama saya bersama beliau bahkan satu kamar, beliau orangnya menyenangkan, memberikan kemudahan kepada orang lain, tidak pernah dengki, mudah memaafkan. Barangkali ini jadi inspirasi bagi saya sendiri, bagi yang lain gitu. Ya, menarik sekali. Nah, ini sobat, kita ambil hikmah dan inspirasi di sini juga iktibarnya ya. Bahwasanya juga kalau salah hadis ya Ustaz ya. Orang itu diwafatkan berdasarkan kebiasaan. Ya, itu hadis ya Ustaz ya? Hadis dari Sayyidah Aisyah. Jadi buat para sobat semua, selalulah untuk menjadi orang baik, selalulah istiqomah dalam kebaikan, ketakwaan, keimanan, dan selalu kita berdoa semoga Allah berikan kita kesehatan untuk melaksanakan apa yang Allah syariatkan untuk keimanan dan ketakwaan ya Ustaz ya. Dan kita minta diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kalaupun tidak di Mekah, di Madinah, paling tidak di masjid lah Ustaz ya. Amin. Mungkin ada sedikit lagi nih tambahan Ustaz Ali menghimbau pada para sobat, para penonton @sam channel semuanya nih untuk himbauan dari hikmah ini. Silakan Ustaz, buat para sobat semua nih, apa kira-kira yang iktibar yang bisa Ustaz sampaikan lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk tidak cepat menjas, mengklaim seseorang itu sekarang. Tetapi kata Rasulullah, pawallahi, demi jiwaku yang berada dalam tangannya, ada orang yang sekarang dianggap baik, tapi ketika akhir hayatnya matinya buruk. Begitu juga ada orang yang dianggap buruk, tetapi justru akhir hayatnya dia baik. Jadi ukuran baik atau tidak baik itu bukan sekarang, tapi besok. Kita punya kesempatan yang sama walaupun masa lalu kita berbeda. Maka jangan sampai mendengki, jangan sampai memusuhi saudara kita yang belum hijrah, belum tobat, belum berubah. Siapa tahu mereka disentuh hidayah oleh Allah sehingga di saat akhir kematiannya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kedua, saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada saudara @sam channel, mari kita sudah mulai berpikir bukan hanya saja mencari enaknya hidup, tapi sudah mulai berpikir bagaimana mencari enaknya mati. Itu saja. Enaknya mati ya, baik sekali, alhamdulillah. Jadi sobat, semoga menjadi hikmah dan tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik atau menjadi kita bertakwa. Apapun masa lalu kita, setiap kita pasti punya masa lalu. Allah akan melihat di ujungnya, Ustaz ya. Di ujungnya. Juga ada firman, saya ingat firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53 ini para sobat. Kurang lebih bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi Allah berfirman di situ, wahai hamba-hamba, wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah pernah berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Sungguh ampunanku sangat luas. Kurang lebih begitu, Ustaz ya. Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Jadi walaupun saya dulu
banyak maksiat atau banyak dosa, tapi wah gimana Allah ampunin nggak nih? Nah, gitu. Jadi sudah dijawab sama Allah dengan surat Az-Zumar itu tadi. Jadi para sobat, mari untuk selanjutnya kita selalu menjadi orang baik, orang yang patuh kepada apa yang disyariatkan Allah, menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangkan. Demikian aja para sobat, sampai jumpa lagi. Tetap selalu di channel ini, channelnya, wadahnya orang-orang yang beriman, yang punya akal sehat dan hati nurani. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Adi. Sama-sama. Like and subscribe. Jangan lupa. Insya Allah jadi ibadah. Like and subscribe jadi ibadah, jadi amalan. Jadi Subscribe amalan. gratis para Gratis. sobat.